Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah aturan satu paket berdasar dari bacaan Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 9. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang memenuhi kami dengan kasih Tuhan. Kehidupan keluarga kami, kehidupan pernikahan kami, itu juga oleh karena curahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan terkhusus bagi suami dan istri, Tuhan yang sudah menyatukan kami menjadi satu daging. Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkannya, maka kami memohon Allah Roh yang Kudus menolong kami, untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21, dilanjutkan pasal 6 ayat 9. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus
yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Nats dari Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sahabat Petra, tema renungan hari ini adalah aturan satu paket. Ketika kita pesan makanan di rumah makan fast food, kita bisa memilih jenis makanan tertentu atau kita memilih yang berupa paket. Apabila kita memilih yang berupa paket, kita sudah mendapatkan makanan yang lengkap. Tetapi tidak bisa memilih isi paket karena sudah ditentukan tiap paket terdiri apa saja. Suka atau tidak, kita harus menerima. Suami dan istri adalah satu daging, seperti perkataan Tuhan Yesus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Efesus 5 ayat 31. Hal ini dapat juga kita menyebut bahwa pernikahan seperti satu paket yang tidak dapat dipisah. Bagaimana pernikahan satu paket tersebut dapat berjalan dengan harmonis? Setiap pasangan dapat melakukan kehendak Tuhan, yang juga bisa disebut satu paket yang tidak bisa dipisah. Paket ini memiliki dua ketentuan. Suami harus mengasihi istrinya. Demikian juga istri harus menghormati suaminya. Ayat 33. Apabila ketentuan ini hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tentu pernikahan tersebut akan menghadapi masalah. Suami tidak dapat menuntut istri untuk menghormati kalau tidak mengasihi istri. Demikian pula sebaliknya, istri tidak dapat menuntut suami mengasihi apabila istri tidak bersedia menghormati. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk melakukan ketentuan tersebut. Sehingga tidak boleh ada prinsip dari suami demikian. Saya bisa mengasihi bila istri menghormati dulu. Atau prinsip dari istri, saya akan menghormati suami kalau istri mengasihi lebih. Kalau suami mengasihi lebih dahulu. Masing-masing suami dan istri harus memulai lebih dahulu, supaya pernikahan yang harmonis tetap dapat terjaga. Relasi dalam pernikahan antara suami dan istri itu indah, sama seperti relasi Kristus dan jemaat. Semoga pernikahan saudara dan kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat Petra, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan yang mempersatukan pernikahan sehingga laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Dua perintah Tuhan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Dua hal yang mampu membuat pernikahan tetap terjaga keharmonisannya. Mampukan kami untuk dapat melakukan dengan baik, dan kami percaya Tuhan hadir
di setiap pernikahan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami serahkan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 26 Agustus 2024, dengan tema Aturan Satu Paket. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.